Dan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu penyanyi cantik, muda, bertalenta yang pasti suaranya bagus dan lagu-lagunya ini merajai top streaming musik ya di Indonesia, yaitu ada Meiska. Halo Meiska. Apa kabar? Baik. Kabar baik. Tapi kalau kabarnya kita doakan baik-baik karena lagunya itu selalu gak baik-baik ya. Hilang tanpa bilang, kembalilah, itu lagu-lagu galau semua. Tapi dari lagu-lagu yang diciptakan dan kemudian dinyanyikan sama Meiska ini membuat Meiska tuh sekarang namanya mulai dikenal oleh publik. Boleh diceritain dulu nggak Meiska, awal mulanya waktu itu memang karena ikut The Voice kemudian melanjutkan jadi penyanyi atau sebelumnya memang udah nyanyi-nyanyi dulu? Jadi aku emang dari kecil udah nyanyi. Aku dari kelas 3 SD waktu itu. Kan biasa ikut ekskul di sekolah. Terus lomba-lomba. Terus aku dulu sebenarnya anaknya basket. Olahraga? Anak basket. Iya, ini kayak aku belum pernah cerita deh. Sampai dulu tuh aku kayak mau ada porjar gitu, lagi latihan di lapangan. Tapi aku juga dipilih nyanyi kan buat mewakilin sekolah. Terus kayak gurunya ngeliat dari atas aku lagi latihan basket, terus aku dipanggil, Meiska sini gitu. Aku ditanya, kamu pilih nyanyi atau basket? Kalau kamu basket, saya masih banyak ada pilihan yang lain gitu. Terus akhirnya muter otak lah di sana, gimana ya? Jadi sebenarnya mau yang mana? Terus akhirnya aku mutusin buat nyanyi waktu itu. Iya, jadi lomba-lomba. Terus ikut ajang-ajang pencarian bakat gitu-gitu. Yang pertama aku ikutin kalau nasional tuh The Voice Kids Indonesia season 3. The Voice Kids waktu itu langsung masuk, waktu itu mentornya Marcel ya? Iya, Coach Marcel. Coach Marcel. Nah, setelah dari The Voice itu sempat berhenti atau kayak tetap nyanyi-nyanyi lagi waktu di Bali? Kan asalnya dari Bali kan? Iya. Aku waktu itu masih umur 15, masih SMA. Aku balik ke Bali lagi dan itu aku masih nyanyi-nyanyi di Bali, cuman kayak ya beberapa acara, terus cover-cover di sosial media gitu. Sampai akhirnya, nah mungkin tuh label notice aku dari situ, dari sosial media karena rajin nge-cover. Aku dikontak lewat Instagram buat join label sama Sony Music Indonesia. Justru karena aktivitas cover lagu-lagu di sosmed itu ya, baru kemudian di reach out ya sama label, dan lagu Hilang Tanpa Bilang itu jadi single pertama bukan? Single pertama aku 2022. 2022 dan itu langsung melesat, nggak cuma di streaming musik aja, tapi bahkan di sosial media. Kalau kita lihat TikTok ya, biasanya kalau ada lagu-lagu sedih, terus pasti ada suara dia tuh. Andai ku tahu, itu pasti suaranya dia. Nah, apa nih, gimana nih respon kamu ketika label kemudian reach out kamu, lagunya sukses, booming, dan sekarang kamu tuh jadi salah satu penyanyi wanita baru yang kemudian diminati oleh masyarakat Indonesia. Itu gimana tuh respon kamu waktu itu? Ya kaget aja gitu, karena kan nggak pernah berekspektasi apa-apa. Aku bahkan jadi punya cita-cita jadi penyanyi aja nggak pernah. Jadi emang nyanyi hobi aja, gitu, dijalanin aja. Bahkan mulai dari lomba-lomba. Tapi ternyata pas rilis single bareng sama Sony, single pertama lagi Hilang Tanpa Bilang itu banyak yang suka. Jadi kayak ya bersyukur, terus kayak jadi lebih semangat aja untuk ngejalaninnya. Lebih serius lah. Lebih serius. Tapi kan sekarang masih kuliah ya? Masih kuliah. Kuliah jalan ya? Jalan juga. Jadi kuliah jalan, nyanyi juga jalan. Nah, setelah single Hilang Tanpa Bilang itu kan ada single-single lainnya. Iya, betul. Termasuk lagi kemarin kan album ya, yang paling baru itu ininya judul albumnya Hanya Figuran. Itu ada berapa lagu itu di situ? Di situ ada 10 lagu. 10 lagu, termasuk yang Kembalilah itu juga? Iya, dari single pertama masuk ke situ. Dari single pertama sampai Kembalilah itu juga masuk ya? Dari 2022 sampai 2023 tuh banyak lagu-lagu yang dimasukin ke album Hanya Figuran itu. Iya. Nah, kalau Meiska sendiri, sebenarnya kan saat ini, pemirsa untuk informasinya memang masih bolak-balik Jakarta-Bali lah ya, karena memang masih harus menyelesaikan kuliah di Bali. Tapi setelah kuliahnya nanti selesai, pengen fokus nyanyi di Jakarta apa gimana? Pengen sih, aku udah ada kepikiran pengen nyoba tinggal di sini. Terus orang tua juga ngedukung, jadi ya sekarang kita fokusin aja dulu kuliahnya ya, cepet-cepet selesaiin biar kita cepet-cepet pindah ke sini. Yang penting kuliahnya pendidikan nomor 1 diselesaikan dulu ya. Apa sih jurusannya? Aku sistem informasi. Oh, anak SI. Nah ini apa pinter-pinter ini nih nanti programming gitu programming. Ya. Tapi gini, Meiska berbicara balik lagi soal karir begitu ya, bermusik. Siapa sih sebenarnya sosok yang paling mendorong Meiska untuk terjun ke dunia musik? Sebenarnya emang aku nggak ada dorongan yang gimana-gimana banget yang disuruh jadi penyanyi apa, jadi nggak pernah dituntun gitu. Emang berdasar minat aku aja jadi penyanyi.
Terus karena mama ngelihat aku potensinya bagus gitu mungkin waktu itu ya. Jadi itu mama dukung banget. Papa yang awalnya rada kurang setuju aku nyanyi. Karena harus sekolah dulu gitu. Iya benar. Karena penyanyi kan kadang ada yang sampai malam banget gitu ya. Tapi kalau mama dukung banget, mama selalu ngikutin perkembangan aku, selalu nganterin aku lomba-lomba. Bahkan sampai sekarang kalau ada acara di luar kota pun mama ikut gitu. Iya. Jadi memang mama yang kontribusinya nih cukup besar untuk ngedorong Meiska terjun ke dunia nyanyi-nyanyi ya. Benar. Kalau balik lagi ke waktu perjalanan ikut nyanyi-nyanyi The Voice segala macam, ikut lomba-lomba, ajang-ajang nasional, apa sih yang sebenarnya tantangan-tantangan yang paling sering ditemuin, yang apa ya, suka dukanya apa tuh biasanya tuh Meiska? Kalau dari aku sih mungkin mental ya. Tapi rasanya lebih cepet capek aja gitu kalau ketemu orang banyak. Paling di situ, terus ngadepin netizen yang suka banding-bandingin. Kalau untuk nyanyinya sih nggak ada masalah so far. Paling nggak masalah pembawaan aja sih. Enjoy aja sebenarnya kalau dari segi nyanyinya. Iya, Cuman ini menarik aja. nih. Ketika tadi netizen tuh suka banding-bandingin. Emang paling sering dibandingin sama siapa? Biasanya. Banyak ya penyanyi-penyanyi cewek Iya, kan biasanya. beberapa penyanyi cewek yang serupa juga genrenya, yang pop ballad gitulah. Yang pop ballad gitu. Ketika dibanding-bandingin gitu. Misalnya siapa sih yang sekarang tuh penyanyi-penyanyi yang seumur Meiska, mungkin siapa Liodra, Iya, mungkin sama ada Halini, banyak, Ziva gitu. Itu kan seera begitu ya sama kamu. Ketika kamu netizen ngelihat ada komen-komen netizen seperti itu membandingkan kamu dengan penyanyi-penyanyi itu, gimana respon kamu? Plus minus ya. Kalau plusnya ya berarti aku bisa, maksudnya dilihat sama gitu sama mereka. Maksudnya aku dilihat juga sama orang-orang. Tapi kalau minusnya ya sebenarnya aku beda gitu, beda sama mereka. Aku punya pembawaan aku sendiri, lagu-lagu aku juga emang bawa Meiska banget gitu. Tapi ya udah dijalanin aja karena nggak bisa nyenengin semua orang. Betul. Jadi kita ya udah dijalanin aja, kita keluarin aja karya-karya itu. Mereka suka apa nggak suka ya terserah. Yang penting aku jujur. Itu tuh Keluarin pemikiran karya. dewasa kayak gini kan kadang kan nggak semua penyanyi seumur kamu itu bisa punya kan untuk kemudian dalam tanda kutip lebih bodoh amat sama apa kata netizen kan. Ya. Nah itu yang ngajarin kamu tuh siapa? Sama mama juga atau manajemen misalnya atau gimana? Mama, semua orang sih, tapi yang paling pertama nyampe itu mama. Kamu kan nyanyi nih, jadi mental kamu harus siap. Kamu lihat tuh, misalnya temen aku Mahalini gitu, dia Mahalini sekarang jadi penyanyi, lihat komen-komennya nggak semuanya baik, ada yang buruknya juga. Jadi kamu harus siapin mental, nggak bisa lempe gitu. Aku anaknya cengeng, aku Gitu main ya? cengeng soalnya, jadi udah diingetin dari awal. Iya. Tapi pernah nggak kamu balas-balesin komen-komen netizen yang hate komen gitu, pernah nggak? Aku tipenya enggak sih. Nggak ya? Kadang mungkin aku balas yang lucu-lucu aja gitu. Kalau mama tuh tipe yang rada emosian. Dia kadang di YouTube dilihat ada apa gitu. Dia suka ngebalas kelepasan. Aku ingetin, mah jangan gitu. Malah lebih reaktif mamanya daripada kamunya gitu ya. Ya itulah apa ya, side story jadi penyanyi muda yang lagi naik daun dan lagi diperbincangkan sekarang gitu ya. Tapi kita balik lagi ke musiknya dan apa yang lagi dikerjain sama Meiska. Saat ini tuh selain album, sebenarnya Meiska tuh punya apa ya, mimpi-mimpi apa sih kalau khusus di dunia musik? Misalnya pengen tampil di ajang apa atau pengen dapet penghargaan apa, itu ada kebayang nggak sama kamu? Aku sebenarnya pengen jadi pemusik yang musik-musiknya diterima aja di masyarakat kayak gitu. Terus aku pengen ketemu sama Raisa juga ya. Oh, belum ketemu nih? Belum pernah, cuma nonton doang. Aku pengen banget sih ketemu. Karena aku ngidolain banget dari kecil. Kenapa suka Raisa? Karena udah cantik, suaranya bagus, terus kayaknya personality-nya aku lihat lucu ya. Jadi semoga one day bisa ketemu sama Raisa. Cuma ketemu. Kalau misalnya ada kesempatan, misalnya teman-teman dari label atau manajemen membuka kesempatan untuk kolaborasi sama Raisa, itu gimana? Siapa Pengen yang nggak? nolak? Siapa yang nolak coba ya kan? Gitu ya. Pengen banget sih. Doain aja. Semoga ya nanti Raisa kemudian bisa berduet dengan Meiska, amin gitu ya. Itu salah satu impiannya. Tapi kalau misalnya impiannya secara jangka panjang, pengen nggak sih misalnya dapat penghargaan apa, misalnya Grammy. Kalau Grammy kan udah tertingginya banget gitu ya. Ada nggak sampai impian-impian kayak gitu-gitu tuh ada nggak? Aku sih anaknya kurang ambisius ya. Jadi aku nggak ngarep banyak sama kayak penghargaan. Aku diterima aja musiknya udah cukup banget, udah bersyukur banget. Karena kan yang paling aku pengen itu adalah karir yang panjang, terus lagunya panjang umur, jadi didengerin sampai lama. Kayak misalnya ngelihat
Rosa gitu misalnya, dia udah berkarir lama banget kan sampai sekarang, tapi lagu-lagunya masih banyak yang dengerin, Gen Z juga dengerin, anak kecil dengerin, ya aku pengen kayak gitu sih. Pengen kayak gitu ya, jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, lagu Hilang Tanpa Bilang, Kembalilah, itu tuh didengerin lagi gitu Iya. ya. Itu tuh emang susah untuk bisa mempertahankan konsistensi dan bagaimana kecintaan masyarakat sama lagu-lagu Iya. atau karya-karya musisi. Itu yang jauh lebih berharga daripada sebuah penghargaan ya, atau award gitu ya. Iya. Tapi Meiska, kalau Meiska boleh kasih tahu dari lagu-lagu yang saat ini di albumnya Meiska, itu yang Meiska banget tuh yang mana sih sebenarnya? Kalau aku tuh menurut aku adalah Buang Waktu. Nah, kenapa tuh? Karena itu aku nulisnya sendiri. Nah. Jadi ngerasa jujur aja di lagu itu, terus pengalaman juga pengalaman sendiri. Dan kayak itu ngerangkum seluruh lagu yang ada di album sih. Gitu. Karena kan judul albumnya Hanya Figuran. Terus Hanya Figuran tuh kayak cuman apa ya, peneman di saat dia kesepian, kesakitan gitu-gitu, dan itu kan ujung-ujungnya bakal buang waktu ya. Jadi itu tuh kayak ngerangkum semuanya sih. Tadi kan lagu judul apa namanya? Buang Waktu. Buang Waktu, itu yang paling kamu banget. Itu berdasarkan pengalaman pribadi atau gimana sih? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Iya. Itu karena galau-galau itu kamu yang nulis atau gimana? Aku yang nulis. Iya, karena lagi galau aja sih waktu itu. Nah, jadi kamu tuh selain apa namanya nyanyi tapi nulis lagu juga. Terakhir deh Meiska nih. Kamu kan ternyata punya bakat untuk nulis lagu juga. Apa sih sebenarnya kamu tuh pengen dikenal sebagai penyanyi atau musisi yang seperti apa sih kalau di Indonesia? Pengen dikenalnya sebagai musisi yang gimana ya ngomongnya. Emang aku kan spesialnya di pop ballad ya. Aku pengen kayak gitu terus sih, konsisten gitu, lagu-lagunya patah hati. Tapi itu nggak menutup kemungkinan juga aku bakal cobain yang happy-happy. Mungkin sedikit kita tambahin bumbu-bumbu manis ya. Jangan sedih terus, nanti ke bawah amit-amit. Jangan nanti ini Jangan ya. Jangan ya Dek ya. Tapi yang penting adalah kita doain Meiska pokoknya albumnya ini sukses pemirsa Showbiz. Lagu-lagunya ini makin banyak yang dengerin dan kita doain nanti kuliahnya cepat kelar supaya manggungnya lebih sering ya. Amin. Di Jakarta dan di skala Doain ya. nasional ya. Kita doain ya. So kita tos dulu Meiska. Thank you. Congrats ya pokoknya untuk albumnya. Semoga ini juga banyak pendengar pencinta musik yang makin mencintai lagu-lagu karya dari Meiska. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.